Sistem tampaknya hanya lebih tegang dari ini dan kemudian memanggil pemiliknya lagi. Mengatakan bahwa sistem ini tidak merekomendasikan tindakan seperti itu sebelum memutuskan untuk menjelaskan sudut pandangnya sekarang. Penghancuran desa pendatang baru secara konstan akan memaksimalkan publisitas pemiliknya. Dan jika publisitasnya menjadi terlalu tinggi, maka dia akan ditandai sebagai bos dunia dan koordinat serta levelnya akan diumumkan kepada publik. Dengan kekuatannya saat ini, dia takut akan sulit baginya untuk melawan para pemain. Dalam fantasinya, dia langsung melihat bayangan dirinya sendiri dan bagaimana dia akan berdiri tepat di depan 100 pemain atau lebih yang akan berlari ke arahnya dengan seluruh kaki mereka dan mengancamnya dengan senjata sungguhan, mulai dari pedang hingga tombak. Waters Jr. dengan canggung menambahkan betapa berlebihan semua itu sebelum dia memutuskan untuk bertanya kepada temannya apakah dalam kasus ini dia akan diburu setiap hari. Tetapi sekarang dia tidak menunggu jawaban. Naga hitam segera muncul dalam bentuk Buddha, segera meminta sistem untuk melupakan segalanya, sebelum menambahkan bahwa dia, bagaimanapun juga, penuh belas kasihan. Jadi dia dengan tenang akan mengampuni mereka. Sistem yang mengawasi seluruh sirkus ini hanya diam. Setelah beberapa waktu, Sun Yun memanggil temannya lagi, mengatakan bahwa karena penghancuran desa akan meningkatkan publisitas. Lalu bagaimana dia bisa mengumpulkan pecahan inti dari desa-desa pendatang baru lainnya? Dan dia segera memberinya jawaban yang benar. Secara harfiah secara bersamaan memohon kepada tuannya untuk lebih bersabar, karena invasi pemain akan menyebabkan masuknya seluruh dunia ke dalam perang. Tetapi selama perang ini akan ada segudang tentara yang berbeda. Desa pemula, dia memutuskan untuk melanjutkan. Ini baru permulaan. Lebih banyak desa akan dihancurkan pada waktunya sampai pematangan penuh tuan rumah. Anda dapat bersembunyi sementara di balik kemuliaan para pahlawan. Waters Jr. dirinya sendiri hanya memalingkan muka dan mengatakan bahwa sekarang dia menerjemahkan semuanya menjadi manusia khusus untuknya. Jika dia tidak bisa, biarkan dia tidak mencobanya. Namun setelah beberapa waktu, dia memutuskan untuk bertanya. Jadi bagaimana dia bisa mengetahui apakah sesuatu yang berskala besar telah terjadi di dunia ini? Karena, pada akhirnya, dia akan berada di suatu tempat terpencil tanpa berita sama sekali dan memahami apa yang terjadi di luarnya. Sistem segera menginformasikan bahwa pemiliknya memiliki keputusan, yaitu upacara pengorbanan, dan kemudian menjelaskan bahwa pada kenyataannya, hal itu dapat diteruskan ke pengikutnya yang sudah maju, karena dengan bantuannya dia akan memahami apa yang terjadi di seluruh benua. Sang pahlawan tersenyum dan mengatakan bahwa pada upacara pengorbanan dia menyebutkan panggilan itu, yang langsung disetujui oleh sistem, menambahkan bahwa semuanya diperhatikan dengan benar. Tetapi Sun Yun sendiri menambahkan pertanyaan lain, bertanya-tanya kapan dia bisa mendapatkannya. Yang lawan bicaranya kembali memberikan jawaban. Dia mengatakan bahwa karena kontrol level pemilik saat ini terlalu rendah, dia sendiri tidak dapat memilih. Oleh karena itu dia hanya dapat melakukan apa yang harus ditunggu. Dia hanya diam. Naga itu terus terbang, tetapi kemudian tiba-tiba membuka matanya ketika dia melihat siluet seorang gadis melihat ke depan dan berdiri di semacam langkan gunung. Dan tampaknya, setelah memikirkan sesuatu dalam hati bahwa gadis itu setelah pidatonya akan memutuskan untuk bunuh diri atau tiba-tiba panik, naga itu membuka mulutnya lebar-lebar dan segera mulai menukik ke bawah, memanggil Anna dan memintanya untuk tidak melompat. Jeritan sekeras itu hanya menoleh ke arahnya, mengedipkan matanya karena terkejut dan jelas tidak mengharapkan kemunculannya. Karena ternyata, dia bahkan awalnya tidak berniat melakukan ini, karena dia hanya mengenakan satu handuk atau kain. Tapi ternyata, gerakan tajam di pihaknya sudah cukup sehingga kemudian, secara tidak sengaja karena angin atau kecanggungan dan kecanggungannya sendiri, dia tiba-tiba menyelipkan kakinya di langkan tebing, yang memicu kejatuhan tubuh selanjutnya ke arah jurang, yang membuatnya membuka matanya dengan ketakutan dan langsung berteriak, mencoba mengistirahatkan tangannya ke depan atau melakukan sesuatu agar tidak patah sepenuhnya. Tapi beban tubuhnya masih menariknya ke bawah, dan kemudian Waters Jr. seperti pahlawan sejati, langsung bergegas menyelam ke bawah ke konsesi ini, mengayunkan sayapnya dengan lebar dan cepat, berusaha mengejar Anna, yang tubuhnya masih terus jatuh dan bahkan kehilangan handuk yang sebelumnya menutupi ketelanjangannya. Dan seperti kilat dari biru, gadis itu, hampir seperti sinar merah muda yang menembus udara, bergegas langsung ke dalam air, yang segera mulai memercik keluar dari tepian, memercikkan gadis lain, yang juga setengah telanjang dan berteriak keras, memohon pertolongan. Hanya saja di wajahnya ada rona merah dan senyuman cerah yang bersaksi bahwa situasinya tidak seserius yang awalnya dikhianati Sun Yun. Tapi percikan yang begitu besar, ternyata kemudian, tidak hanya disebabkan oleh jatuhnya peri, tetapi juga oleh naga hitam itu sendiri, yang mendarat di kawah yang sama dengan air, di mana gadis-gadis itu sekarang benar-benar tenang, muncul ke permukaan. Dia membuka matanya karena terkejut, tetapi mulai tersipu dengan jelas tidak mengharapkan sesuatu seperti ini terjadi bahkan sebelum dia memutuskan untuk bertanya dengan canggung. Kata mereka, apakah mereka benar-benar sedang mencuci?
Mengapa urat nadi si berambut coklat sudah membengkak karena marah dan kemungkinan besar dari pemahaman bahwa tuan mereka begitu saja mengambil dan masuk ke dalam masyarakat feminin. Dan kemudian suara keras Selena terdengar, berteriak bahwa akan ada bom, dan kemudian segera melompat dari atas, bergegas langsung ke bawah dengan poin kelimanya, mengandalkan air. Tetapi jelas tidak menyangka apa yang akan terjadi selanjutnya. Anna, yang menyaksikan ini, membuka mulutnya lebar-lebar dan bahkan tersipu, berteriak dan memperingatkan temannya untuk berhati-hati. Tetapi tampaknya sudah terlambat, dan tidak akan berhasil untuk mengembalikan lompatannya. Dan seperti yang terlihat jelas, pantatnya langsung mengarah ke hidung naga, yang hanya bisa melakukan sedikit membuka rahangnya karena terkejut dan melihat pertunjukan ini dengan kesalahpahaman total tentang apa yang terjadi. Itulah sebabnya ada tabrakan, yang ditandai dengan semacam suara keras. Karena seluruh moncong naga benar-benar tenggelam di dasar pemandian bersama mereka. Dan Selena, yang sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi, hanya bisa terus duduk di atas, dan melihat ke bawah karena terkejut. Jelas tidak mengerti apa yang terjadi saat ini. Hal itu terjadi sebelum dia membuka matanya lebar-lebar dan akhirnya memutuskan untuk bertanya mengapa begitu dangkal dan begitu hangat pada saat yang sama di kolam aneh mereka. Dan segera Anna ternyata ada di sebelahnya, yang langsung semakin tersipu. Terus menatap dengan mata bingung bagaimana beberapa tanduk tajam, bersama dengan gelembung-gelembung, mengintip dari bawah air. Sementara dia sendiri sedikit mengangkat tangannya dan mencoba memanggil Tuan Naga dengan suara bergetar. Dan ternyata, setelah beberapa waktu, semua orang menjadi tenang dan akhirnya penyihir memutuskan untuk turun dari moncong orang lain untuk duduk di suatu tempat di samping. Tergesa-gesa dan tersipu-sipu dengan segala cara yang mungkin, mencoba berpura-pura bahwa dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu. Sementara naga hitam itu sendiri nyaris tidak muncul dari kawah mereka. Dan kemudian, tidak sepenuhnya, tetapi hanya dengan moncongnya yang terkubur di dalam tanah. Sementara bintang-bintang berputar di kepalanya, dan air liur mengalir keluar dari mulutnya. Sementara Anna yang sudah berpakaian lengkap, duduk di sebelahnya di pantai, yang sekali lagi memanggil tuannya dan bertanya bagaimana perasaannya sebelum memintanya untuk bangun. Di mana temannya hanya menjawab dengan suara canggung dan gemetar bahwa itu benar-benar melayaninya dengan baik. Karena tidak ada yang mengintip bagaimana gadis-gadis itu mencuci. Tapi Waters Jr. sendiri hanya mendongak sementara pupil matanya berputar, menunjukkan tabrakan baru-baru ini. Sementara dia sendiri hanya bisa menggumamkan nama seorang gadis yang dia kenal, dan kemudian menambahkan bahwa dia terlihat sangat imut. Peri itu, tentu saja, sama sekali tidak mengharapkan jawaban seperti itu. Itulah mengapa dia hanya bisa menatapnya dengan heran, masih tersipu dan sedikit berkeringat, tidak tahu bahwa ada gunanya menjawab hal seperti itu. Sementara beberapa gadis lain muncul di depan mereka dengan pakaian yang sangat anggun, dan dengan gaya berjalan yang megah. Segera, notifikasi sistem muncul lagi dengan suara yang khas, menginformasikan bahwa undangan kepadanya dari karakter khusus telah terdeteksi. Begitu juga dia menanggapinya. Sementara itu, jendela status menunjukkan bahwa jumlah poin saat ini sudah 37.995. Tingkat kesukaan Anna adalah 300. Tingkat kesukaan Selena adalah 170. Peri itu, yang tampaknya memutuskan untuk tidak memperhatikan tamu baru sama sekali, tiba-tiba meringkuk dan mencengkeram moncong naga hitam mereka. Dengan cemas menatapnya dan menggerakkan telinganya. Dengan sedih berteriak, mereka berkata, tidak, dia sudah mengalami halusinasi yang hampir mati. Dan kemudian tiba-tiba memanggil Selena. Bertanya-tanya apakah karena itu dia baru saja mengambil dan menghancurkan naga tuan mereka. Yang mana yang terakhir hanya tersenyum canggung dan membuang muka. Bahkan mungkin terkikik sedikit gugup, sambil menambahkan bahwa ini tidak mungkin, karena dia benar-benar ringan. Sementara Sunyun terus berbaring dalam keadaan koma dengan karakteristik spiral di matanya. Jelas tidak berorientasi dan tidak mengerti apa yang terjadi. Tapi kemudian tiba-tiba suara itu kembali diberikan oleh penyihir, yang entah kenapa memerah tajam dan sedikit menyipitkan matanya. Berbalik menghadap Waters Jr. sebelum dia memberitahu bahwa dia diajari oleh tentara bayaran bagaimana cara menyelamatkan orang yang tenggelam. Tetapi dia tidak tahu apakah itu akan berhasil dengan uang yang begitu banyak, dan bahwa dia bukan monster seperti naga. Anna, tampaknya, menangkap dirinya sendiri untuk kesempatan seperti itu. Menggerakkan telinganya lagi dan segera menatapnya dengan mata terbuka lebar. Sebelum menambahkan bahwa tidak masalah sekarang, karena masih ada gunanya mencoba menyelamatkannya. Tetapi temannya tampaknya masih ragu, karena dia kemudian menambahkan bahwa ini akan membutuhkan kontak dengan tubuh. Dan pahlawan kita, tentu saja, tidak lagi dalam keadaan prapingsan dan tidak mengalami pusing sama sekali. Matanya masih terbuka dengan cara yang normal. Pipinya dipenuhi dengan perona pipi, dan air liur terus mengalir dari mulutnya dengan kekuatan dan kekuatan. Sementara dia secara signifikan menggerakkan alisnya, berpikir dan bertanya pada dirinya sendiri apakah ini adalah pernapasan buatan. Dan kemudian dia terkikik di dalam kepalanya. Jelas berniat untuk mendapatkan ciuman. Dan bukan itu yang terjadi selanjutnya.
Selena mencondongkan tubuh ke arahnya dengan sangat erotis. Uap ringan keluar dari napasnya, yang segera terbentuk di udara. Pipinya semerah pipinya, mulutnya sedikit terbuka, dan, tentu saja, bentuk yang sangat masif muncul di latar depan. Di mana, tampaknya, saya hanya ingin tenggelam. Itu hanya ciuman yang diinginkan tidak akan berlalu. Selena, yang baru-baru ini begitu dekat dan sepertinya akan menciumnya dan benar-benar mencoba melakukan pernapasan buatan. Tiba-tiba, tanpa alasan sama sekali, dengan tajam meninju dada orang lain di area jantung, dan dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga naga hitam yang malang itu membuka matanya lebar-lebar dan mengeluarkan volume oksigen terakhir dari paru-parunya. Benar-benar kehilangan apapun, dan tampaknya, pukulan itu bukan satu, seperti Waters Jr. Seketika melompat dari tempat duduknya dan mengangkat lompatan besarnya dari tempat duduknya dan mengangkat jeda besar dalam bentuk menyerah. Tersenyum canggung dan dengan gugup menyipitkan matanya, menuangkan keringat yang mengalir deras. Karena sepertinya dia lebih takut pada penyihir ini daripada pemain dari semua desa digabungkan. Dia segera mulai berteriak dengan ketakutan dan memohon agar dia berhenti dan berhenti. Sebelum langsung meyakinkan semua orang yang hadir bahwa dia baik-baik saja. Sementara dia hampir memohon keselamatan di kepalanya, menanyakan apa yang diajarkan oleh tentara bayaran itu sama sekali. Sementara Selena sendiri hanya menatapnya dengan saksama, membuka matanya lebar-lebar dan mengayunkan tinjunya lagi untuk pukulan lain, yang ternyata tidak akan datang. Tetapi situasinya terasa menggelitik saraf naga. Itulah mengapa dia menoleh ke arah jendela biru sistem. Secara mental memanggilnya dan bertanya, apakah itu terlihat baginya atau apakah dia benar-benar melewatkan sesuatu. Sementara tetesan keringat masih mengalir di wajahnya. Dan ingatan akan pukulan baru-baru ini masih ada. Tetapi kemudian sistem memberitahu pemiliknya bahwa ketika dia berpura-pura tidak sadarkan diri, dia melewatkan panggilan itu. Menyadari bahwa ini sebenarnya adalah mimpi buruk. Naga hitam itu kembali mendekati pohon dan bersandar padanya dengan cakarnya. Menutupi moncongnya dengan cakar yang lain dan mencondongkan tubuh ke depan dengan pose penuh keputusasaan dan kepahitan. Sebelum bergumam pada dirinya sendiri bahwa semua ini sangat buruk dan bagaimanapun juga, ini juga telah mempengaruhi tanahnya. Dan kemudian dia memutuskan untuk memanggil sistem lagi, dengan mengatakan bahwa sistem tidak dapat membangunkannya, atau secara otomatis menerima panggilan tersebut. Baiklah. Oke, sementara dia sendiri memikirkan bagaimana dia masih merindukan saat-saat ketika mereka berenang bersama di kota kerajaan. Ketika uap menyelimuti Anda, sepertinya Anda berjalan di antara awan. Tampaknya, penolakan terhadap panggilan itu memukulnya dengan keras sehingga dia telah memaksanya untuk menghibur ingatannya dari masa lalu. Berdiri diam di pohon sementara sistem mengawasinya. Setelah terdiam beberapa detik, dan kemudian menambahkan bahwa dia tidak pernah mengatakan apa-apa. Tapi kemudian Selena tiba-tiba mendekatinya, yang membuat naga itu benar-benar menyala dan menoleh ke arahnya. Tersenyum lebar, dan membuka matanya, memperhatikannya dan bertanya tentang pemandian bersama. Gadis itu hanya tersenyum padanya dan memberitahunya dengan cukup tenang bahwa ya, ada mata air panas di semua kota di kerajaan. Terkadang mereka mengatur kompetisi tarik tambang di sana, dan segera sebuah gambar muncul di depan matanya, di mana kedua gadis yang sudah dikenalnya sedang duduk di dalam air, hanya dengan handuk, yang hampir tidak menutupi tubuh mereka, dengan pipi merah dan tatapan yang sedikit menyedihkan. Sementara uap dari air panas berputar-putar di sekitar mereka. Secara alami, gambar seperti itu membangkitkan emosi yang sesuai pada naga hitam. Itu sebabnya Sunyun berteriak bahwa mereka akan mengadakan kompetisi tarik tambang hari ini. Itu hanya reaksi yang entah kenapa membuat Selena bertanya kepadanya di mana dalam hal ini dia akan dapat menemukan sumbernya. Dan dia dengan percaya diri dan menyedihkan menjawab bahwa itu tidak hanya akan menjadi sumbernya. Dan kemudian Waters Jr. mengalihkan perhatiannya ke jendela sistem, memanggilnya dan bertanya dengan tatapan yang lebih serius apakah dia dapat memperbarui item yang tersedia. Seperti sesuatu seperti pemanas. Sementara teman lamanya memutuskan untuk menjawab bahwa sistem ini terutama menyediakan modifikasi pakaian. Tetapi tujuan utama dari toko ini adalah meningkatkan kebahagiaan tuan rumah. Dia memalingkan muka, melayang di atas jendela yang sangat biru itu. Sebelum dia mulai mengomel tentang bagaimana kebahagiaan, tubuh, dan sejenisnya semuanya tidak sama. Dan kemudian memutuskan untuk bertanya apakah dia melihatnya bahagia saat ini. Sebelum menambahkan, seolah-olah secara kebetulan, bahwa jika sistem memiliki buku pengaduan, maka dia akan segera mengadu di sana. Tetapi jendela hanya diam, entah karena malu, atau hanya sedikit tersinggung atas semua kata-kata kasar yang baru saja dilontarkan oleh pemiliknya. Hanya saja,
Sepertinya, percakapan segera berubah menjadi saluran lain, karena naga hitam itu langsung mencondongkan tubuh ke arahnya lagi. Sedikit tegang, matanya terbuka lebar. Setetes keringat mengalir di pelipisnya saat dia menambahkan, hanya tertarik untuk memanggil sistem. Tetapi seberapa banyak Anda perlu menghabiskan poin-poin itu untuk meningkatkan level modifikasi dengan pertarungan yang eksplosif? Pertama-tama, seorang kenalan lama memutuskan untuk membukanya. Daftar semua modifikasi yang hanya ada, di mana naga peledak yang sama terlihat. Kemudian dinosaurus dan akhirnya tuli. Dan baru kemudian memutuskan untuk menjawab pertanyaannya. Karena pada detik yang sama, jendela notifikasi ditampilkan dengan dering khas, yang menginformasikan bahwa 9.000 poin diperlukan untuk meningkatkan level modifikasi naga peledak. Dan kemudian menambahkan bahwa dia sudah memiliki poin yang cukup. Begitu juga dia ingin mengaktifkan modifikasi. Tentu saja jawabannya tidak perlu menunggu lama. Karena naga hitam itu segera berteriak dengan nada mendesak agar dia mengaktifkan semuanya. Dan sistem tidak dapat menolak perintah tuannya. Oleh karena itu, segera pemberitahuan baru ditampilkan lagi, yang memintanya untuk memperhatikan fakta bahwa untuk berhasil mengaktifkan modifikasi ini, perlu untuk meningkatkan efek jantung api yang meleleh pada sosok dan otot inang, yang akan memicu rasa sakit akut. Untuk mencegah kerusakan pita suara, sistem akan secara otomatis menutupnya. Tampaknya semuanya bijaksana dan sederhana. Dia merawatnya dengan sangat manis. Khawatir, mencoba melindungi satu-satunya kesempatannya untuk berkomunikasi dengan semua kenalannya dan memperingatkan tentang hal itu sebelumnya. Tapi tentu saja, Sunyun sangat terkejut dengan informasi ini. Dia membuka mulutnya karena terkejut, menatap dengan mata besar, di mana kapiler telah meledak dengan kekuatan dan kekuatan, tepat ke arahnya. Bahkan tidak dapat mengeluarkan suara sekecil apapun, tetap bisu untuk sementara waktu. Sementara petir berkedip tajam di sebelahnya, yang, tampaknya, berbicara tentang proses yang menyakitkan yang hanya baru saja dimulai dan jelas tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Segera, tubuh besar naga hitam itu jatuh ke tanah. Dia sendiri mulai berguling-guling dengan menyakitkan di atasnya dari sisi ke sisi, mencoba meremas tubuhnya sendiri dengan cakarnya, membuat setidaknya beberapa upaya untuk menenangkan penderitaan neraka dan penderitaan yang terus meningkat itu, yang karenanya air mata bahkan muncul di sudut matanya saat dia menggelepar. Seperti anak sungguhan, gadis-gadis yang mengawasinya dari pinggir lapangan hanya diam-diam mengebor Waters Jr. yang menggeliat, dengan mata mereka sebelum Selena akhirnya memutuskan untuk memberikan setidaknya beberapa tanda bahwa dia masih melihat semua yang terjadi di sini dan bereaksi sesuai dengan itu. Karena dia sedikit tertarik, kata mereka. Dia sangat bahagia atau semacamnya. Dan tiba-tiba, secara tiba-tiba, sisik-sisiknya yang dulu mulai terkelupas dan hancur. Potongan-potongan sisik lama hancur, membentuk sisik yang baru. Alih-alih permukaan yang sebelumnya cerah dan berkilau, sisik naga yang baru menjadi lebih berapi-api dan gelap. Tak lama kemudian, sekujur tubuhnya dipenuhi dengan garis-garis terang, kuning dan merah yang khas, nyaris retak-retak, yang menandakan bahwa tubuhnya berubah dan menjadi berbeda. Api berkilauan di sekelilingnya, yang mengelilingi kaki belakangnya dan cenderung berputar di sekelilingnya lebih dari sebelumnya, menggambar siluet naga hitam yang sedikit memiringkan kepalanya ke depan dan mengepalkan kakinya. Dengan hati-hati melihat dirinya sendiri dengan tatapan putih matanya. Sebelum notifikasi lain muncul dengan dering khas, yang menginformasikan bahwa naga peledak telah dipasang. Modifikasi ini meningkatkan karakteristik berikut, yaitu kekuatan otot total meningkat 50%, kekuatan gigitan meningkat 200%, kecepatan berkurang 10%, perlindungan sisik meningkat 30%, kelenturan tungkai meningkat 100%. Dan ternyata, tidak hanya penampilan barunya yang membuat para gadis takut, tetapi juga kecepatan besar percikan api dan lidah api, yang juga menyerbu mereka dan membakar pakaian, memperlihatkan payudara mereka, karena, tentu saja, tidak mungkin dengan cara lain, tetapi benar-benar terbuka, membuat mereka menyipitkan mata karena sedikit rasa sakit dan memerah karena kemungkinan kecanggungan dan rasa malu. Anna segera berteriak dengan Selena karena malu, bergerak-gerak ke samping dan secara bersamaan mencoba entah bagaimana melepaskan diri dari nyala api yang membara dan menyakitkan. Waters Jr. tampaknya mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan secara harfiah setelah beberapa sepersekian detik, kesempatan untuk berbicara kembali kepadanya lagi, yang dia putuskan untuk digunakan, memaksakan diri di sepanjang jalan. Sekali lagi, keringat mengalir di pelipisnya saat dia sedikit menyipitkan matanya dan melihat kobaran api yang menari-nari tepat di depan moncongnya dengan penuh semangat dan kekuatan. Sebelum akhirnya dia menemukan kekuatan untuk memanggil sistem lagi dan bertanya, apa itu dan dari mana asalnya? Karena kenalan lama itu kembali mulai menjelaskan kepadanya, menyoroti
Seperti informasi spesifik di jendela, di sepanjang jalan menambahkan bahwa suhu api yang meleleh di hatinya bisa mencapai 800 derajat. Dalam jarak dekat Anda bisa terbakar. Setelah itu, sistem akhirnya menambahkan bahwa pada jarak sedekat itu, dia merekomendasikan agar dia menambahkan modifikasi inti dari 9 pulau spiritual, yang bertindak sebagai radiator pendingin, yang hanya membutuhkan 10,000 poin, dan sekarang pasti terlihat seperti menghisap uang dan segala sesuatu yang hanya bisa diambil dari naga hitam yang malang dan tidak bahagia. Itulah yang dipikirkan Sun Yun sendiri, yang langsung berubah di wajahnya dan jelas-jelas dijebak. Jika bukan karena skandal, maka untuk beberapa keluhan pasti, dia segera membuka mulutnya lebar-lebar dalam sekejap, mengerutkan kening dan hampir menggeram ketika dia dengan keras bertanya-tanya benda macam apa itu. Radiator pendingin macam apa itu? Sebelum dia mulai membuktikan pada jendela status biru dengan teriakan dan seruan keras yang sama bahwa dia adalah seekor naga. Seekor naga, dan bukan unit sistem. Ini jelas merupakan promosi silang, tetapi sistem tidak kehilangan akal. Meskipun, tampaknya, ia bahkan berhasil menahan diri dari jeritan keras dan liar seperti itu sebelum. Akhirnya hampir dengan penuh air mata memohon kepada pemiliknya untuk sedikit tenang. Menjelaskan semuanya dengan fakta bahwa setelah memasang radiator, suhu inti api yang meleleh, ketika tidak meledak, akan turun menjadi 38,8 derajat. Dan di samping itu, tambahnya dengan santai, ia akan menerima sebagai hadiah satu lapisan selaput biologis pelindung. Dan tampaknya ini benar-benar tidak lama, tetapi menenangkan pemiliknya, yang memutuskan untuk mengalihkan perhatiannya dengan apa yang terjadi pada gadis-gadisnya. Dia mencondongkan tubuh dari balik sudut atau dari balik semak-semak, menatap Anna dengan mata lebar dan besar, benar-benar melahapnya dengan tatapannya. Sementara dia sedikit membuka mulutnya dan membiarkan dirinya menjulurkan lidah. Diam-diam memperhatikan bagaimana peripirang itu terus memerah. Menekan dadanya ke arahnya dengan telapak tangannya. Mencoba menyembunyikan setidaknya entah bagaimana tempat-tempat di mana kain itu sekali lagi sudah berhasil terbakar. Tampaknya setelah menonton cukup banyak, Waters Jr. akhirnya sampai pada kesimpulan tentang apa yang harus dilakukan sebelum dia menghela nafas dengan takjub dan mengatakan bahwa jika itu perlu, biarlah. Radiator berarti radiator. Sementara itu, jendela status lain muncul lagi, yang sekarang menginformasikan bahwa jumlah poinnya saat ini adalah 18,995. Tingkat simpati Anna adalah 300, dan tingkat simpati Selena adalah 170. Kemudian, entah dari mana, datang semburan air yang menyelimuti segala sesuatu di sekitarnya. Seolah-olah dia diselimuti oleh gelombang besar, dari mana naga hitam itu hanya bisa menatap dengan heran pada peristiwa ini. Membuka matanya lebar-lebar dan masih terus melihat apa yang terjadi dengan keterkejutan yang sama. Sementara bekas luka lahar atau retakan itu bahkan mulai mendapatkan warna yang semakin gelap. Seolah-olah itu benar-benar seseorang dari aku memadamkannya dan sekarang mereka tidak akan menyala lagi. Sun Yun, yang terkejut tidak hanya dengan hal ini, tiba-tiba bersandar sedikit ke belakang, mengerutkan alisnya dan memusatkan pandangannya pada apa yang terjadi tepat di depan hidungnya. Ketika dia menyadari bahwa sesuatu yang berada tepat di tengah dadanya mulai tiba-tiba terbakar dengan cahaya terang dan kuning, seperti lahar sungguhan. Garis-garisnya mengarah ke seluruh tubuh dan sisiknya, yang kini menonjol dengan latar belakang tubuh yang tersisa. Dia menyadari dengan lantang bahwa tidak ada sensasi terbakar seperti itu lagi, dan angin sepoi-sepoi bertiup dengan sangat menyenangkan. Lalu tiba-tiba bergumam bahwa meskipun dia menghabiskan banyak uang, sangat banyak, tapi tetap saja sangat sejuk. Segera jendela biru, yang sudah tidak asing lagi bagi semua orang dan tidak hanya, muncul, yang memberi selamat kepada pemiliknya dan memberitahu bahwa modifikasi pengalaman telah selesai. Kekuatan ledakan gabungan telah meningkat 50%, kekuatan letusan telah meningkat 50%, dan dia sendiri telah menjadi jauh lebih hebat dan berbahaya. Ini juga membuatnya berpikir sedikit tidak hanya tentang kata-kata sistem, tetapi juga tentang apa yang benar-benar terjadi padanya baru-baru ini. Itulah sebabnya naga hitam itu sedikit mengangkat cakarnya, terus mengerutkan kening dan melihatnya. Sebelumnya, seolah-olah sama sekali tidak mengesankan. Dia berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Tentu saja, tetapi kemudian diputuskan untuk bertanya, sistem jenis kekuatan ledakan gabungan apa ini? Tetapi kemudian suara itu sekali lagi diberikan oleh sistem, memanggil pemiliknya dan bertanya bagaimana kalau dia sendiri mencoba menghembuskan napas, dan mencari tahu bagaimana rasanya dan bagaimana menggunakannya untuk tujuan tertentu. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan terus mengerutkan kening sambil melihat ke depan. Sebelum aliran besar api merah dan napas tiba-tiba keluar dari mulutnya pada saat yang sama, yang berputar-putar dan sedikit lebih jauh dari moncongnya sendiri, menuju ke arah sasarannya sendiri.
yang mungkin bahkan tidak ditetapkan sejak awal. Maka, tidak peduli seberapa tak terduga, Anna dan Selena muncul tepat di depannya, yang terus dengan canggung mencoba menutupi semua bagian tubuh yang telah terlihat karena fakta bahwa api baru-baru ini membakar kedua kain tersebut dan meninggalkannya dengan pakaian usang dan tidak terlalu nyaman yang membuka pandangan tentang segala sesuatu yang hanya mungkin terjadi. Peri itu sendiri hampir merintih di belakang temannya, mencoba menutupi dada dan tubuh bagian bawahnya. Tetapi penyihir itu, sebaliknya, hanya berusaha untuk lebih dekat. Secara bersamaan memanggil naga itu, dan membuat klaim kepadanya, berteriak bahwa karena dia semua pakaiannya hancur. Selena teralihkan dari keluhannya pada saat yang sama, karena dia mendongak dengan terkejut ketika dia merasakan dan menyadari bahwa angin tiba-tiba meningkat, dan dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga tidak hanya membawa daun-daun terdekat, tetapi juga merobek topinya, memaksanya untuk terbang. Secara bersamaan mengangkat rambut orang yang malang. Mengapa dia berteriak dan bergegas untuk mengembalikan topinya, atau setidaknya berusaha melakukannya, menarik tangannya dengan tajam ke atas dan meraih kain itu, meremas dan menahannya di udara. Sementara hembusan angin karena kenalan lama mereka semakin kencang dan tidak akan mengasihani siapapun, terutama mereka. Segera hembusan angin yang sama ini juga membawa api dan banyak percikan api, yang karenanya pakaian mereka kembali rusak, benar-benar menjadi tidak lagi diperlukan, dan hanya dapat menutupi mereka hanya bagian-bagian tubuh yang sangat diperlukan. Anna biasanya mencoba menyembunyikan semuanya dengan tangannya sendiri, sementara Selena menyipitkan mata dan berteriak bahwa ini sangat panas, sedikit memerah, dan temannya tidak ketinggalan, juga menyipitkan mata dan memanggil Tuan Naga, mencoba memberitahunya atau entah bagaimana menyampaikan bahwa ini tidak boleh dilakukan, karena ini sangat menyakitkan dan tidak menyenangkan. Tetapi naga itu tampaknya tidak peduli, karena wajahnya tidak benar-benar mengekspresikan emosi apapun, dan dia hanya mengangkat kakinya ke atas dan segera menunjukkan jempolnya sambil sedikit tersipu, sambil menambahkan dengan keras bahwa wow, betapa kerennya itu. Sementara sistem itu sendiri muncul lagi dengan jendela cerah dan biru, memberitahu dia bahwa radiator pendingin telah ditambahkan, dan sekarang tubuhnya dapat secara otomatis menyesuaikan suhu letusan. Tetapi kemudian setelah beberapa waktu, mungkin dalam beberapa detik, dia tiba-tiba menyadari bahwa kedua kenalannya tiba-tiba menemukan diri mereka di dalam air, yang secara harfiah memaksa Waters Jr. untuk duduk di samping mereka. Dia menundukkan kepalanya lebih dekat ke mereka, bertanya mengapa mereka berada di dalam air. Anna hanya berusaha lebih keras untuk menyelam ke dalam air, tersipu dan menatap menyedihkan ke arah lawan bicaranya, secara bersamaan meniupkan gelembung dari sana. Sementara Selena dengan canggung membuang muka dan juga tersipu, mencoba untuk sedikit tersenyum dan mengatakan kepadanya bahwa, pada kenyataannya, dia merusak semua pakaian mereka, dan sekarang dia juga berani bertanya mengapa. Dan naga hitam itu tiba-tiba memutuskan bahwa dia belum pernah benar-benar melihat Anna dalam pakaian renang, yang berarti perlu mencarikannya sesuatu untuk didandani. Untuk itu dia segera menggunakan jendela sistem, yang langsung terbuka di depannya dan mengembang. Tampaknya, pada saat yang sama membuka toko di mana Sunyun bisa langsung merenung dengan wajah penuh perhatian. 3 pakaian renang, secara bersamaan menancapkan cakarnya yang besar ke bagian terendah, yang mengatakan tentang dirinya sendiri bahwa ini dia. Pemberitahuan lain muncul dengan suara khas, yang menginformasikan bahwa pemiliknya membeli ketiga pakaian renang itu dengan jumlah 1000 poin. Dan setelah beberapa saat, naga hitam itu telah menempatkan dirinya di dalam kawah dengan air hangat, yang hanya membuat tubuh lebih rileks, memaksa Waters Jr. untuk bersandar di tepi tanah. Sementara dia sendiri menutupi matanya dengan cukup baik. Dia sudah mengenakan pakaian renang baru sebelum dia sendiri memberikan bahwa dia tidak, bahkan memikirkan fakta bahwa mereka memiliki pakaian renang berukuran besar untuk naga. Anna, yang tampaknya duduk agak jauh, melaporkan sambil tersenyum bahwa ya, betapa nyamannya. Sementara dia tertawa terbahak-bahak dan tersenyum sungguh-sungguh. Sementara rona merah menyinari pipinya dan baju renang berwarna merah jambu melekat di tubuhnya. Selena biasanya memutuskan untuk menyelam di bawah kolom air, menahan napas dan menyipitkan matanya, dan mencoba berteriak dengan keras bahwa dia belum pernah mencobanya seperti orang liar, dan kemudian menambahkan bahwa secara umum sangat sejuk dan dingin, dan pakaian renang ini benar-benar sangat nyaman untuk berenang. Tetapi kemudian tiba-tiba naga hitam itu tiba-tiba memiliki ide yang dapat Anda ketahui dari wajahnya, yang segera menyala. Dia benar-benar melompat dari tempat duduknya, yang menyebabkan gelombang besar dan aliran air,
sebelum menawarkan untuk mengatur kompetisi tarik tambang untuk mereka, yang, seperti baut dari biru, baru saja mengambil dan muncul di tangannya. Gadis-gadis yang baru saja menyelesaikan urusan mereka dan benar-benar muncul ke permukaan untuk melihat semua ini. Lihat saja tuannya, sedikit berkeringat dan merasa sangat tidak nyaman. Sementara itu, di kuil Santa Listo, matahari yang cerah bersinar dengan kuat di Maine, yang menembus lukisan dinding kaca di dekat patung Dewi yang kuat, sampai segera gadis lain muncul di depan mata. Seorang peri pirang, jika dilihat dari telinganya, yang memegang tongkat dengan bentuk yang sedikit aneh di tangannya. Tetapi untuk beberapa alasan dia mengerutkan kening dan dia menoleh ke samping. Bertanya kepada lawan bicaranya apakah mereka masih memiliki kekuatan untuk melawan. Seorang gadis lain dengan rambut merah dengan patuh berlutut di depannya dan membungkuk, menundukkan kepalanya ke bawah, mengatakan bahwa ksatria utama Alicia Eleucirs, kembali dari benteng pertama dengan pasukan untuk membantu. Akan memakan waktu sekitar 3 hari. Tetapi kemudian dia menoleh ke arah yang mulia sebelum menyarankan agar dia melarikan diri bersama. Gadis yang berdiri di depannya mulai bergetar hebat dengan seluruh tubuhnya karena marah. Meremas hati tongkatnya. Sementara dia memutuskan untuk bertanya lagi apakah dia mengerti apa yang ingin dia katakan sama sekali. Sebelum dia memutuskan untuk menambahkan pertanyaan lain. Bertanya-tanya berapa banyak orang yang bisa mereka bawa. Pelayan dan pemberi informasinya mulai hampir berbicara dengan berbisik. Di sepanjang jalan dengan sangat liar dan sedih. Meminta maaf. Mengatakan bahwa dia meminta maaf kepada keagungannya. Sebelum dia dengan sedih memberitahu mereka bahwa mereka tidak akan bisa membawa satu orang pun. Dia tiba-tiba menoleh ke patung yang sangat besar itu sebelum dia berlutut tepat di depannya. Dan menyatukan kedua tangannya seolah-olah dia akan berdoa. Dan dia dengan keras kepala menjawab bahwa dia tidak akan pergi kemana-mana. Dia biasanya tetap berdoa agar para dewa melindungi manusia tiruan, Aulis, dan rakyatnya. Semuanya. Kemudian dia memutuskan untuk berpaling kepada dewi itu. Dengan mengatakan bahwa dia memintanya. Tetapi pelayannya sendiri tidak membiarkannya menyelesaikannya. Yang tiba-tiba dengan tajam dan keras memanggil yang mulia. Wajahnya telah berubah sedikit biru. Alisnya berkerut dan menyatu dengan pangkal hidungnya. Setetes bei telah muncul di pipinya. Sementara dia sendiri menatapnya dari bawah alisnya. Sebelum dengan keras menambahkan bahwa dia tidak boleh bertanya kepada para dewa lagi. Karena mereka telah meninggalkan mereka. Dan kemudian sesuatu terjadi secara tiba-tiba yang pasti tidak dapat diduga oleh si pirang. Yang berambut merah muda benar-benar berlari ke arahnya dengan cepat dan tiba-tiba. Dan kemudian mencoba meraih pergelangan tangannya untuk kemudian membawanya ke samping. Mengganggu semua doanya. Yang mulia membuka matanya karena terkejut dan hampir jatuh ke belakang ketika dia begitu diserang dari depan dan dari atas. Dia bahkan membuka mulutnya sedikit. Mencoba mendorongnya secepat mungkin atau menarik pergelangan tangannya. Tetapi ini tidak terjadi. Alih-alih semua ini, dia benar-benar berteriak dan bertanya apa yang dia lakukan. Tetapi kemudian setelah hampir histeris mulai berteriak bahwa tidak. Itu semua salah dan dia harus berhenti. Ratu atau putri itu sendiri benar-benar memintanya untuk berhenti. Tetapi pelayan itu tidak menjawab. Yang berambut merah muda hanya mencoba meremas tangannya lebih keras, memanggil yang mulia lagi dan mengatakan bahwa meskipun itu bertentangan dengan keinginannya, dia akan tetap melindunginya. Karena ini adalah misinya sejak awal. Dia langsung melemparkan tubuh orang lain ke bahunya, memegang pinggul si pirang dan bangkit sepenuhnya dari kursinya sebelum melihat ke depan dengan cemberut dan tatapan tidak puas. Dan tentu saja inilah yang terjadi. Karena keagungannya tiba-tiba mulai menggelepar dan gelisah di tempatnya. Menggerakkan kaki dan anggota tubuh lainnya. Si pirang menoleh ke arahnya, dan segera tersipu malu. Membuka matanya lebar-lebar dan memerintahkan dengan suara bergetar untuk melepaskannya. Dan segera, entah dari mana, lingkaran besar, cerah dan biru mulai terbentuk, yang menutupi seluruh radius terdekat. Dan di atasnya sendiri digambarkan bintang 6 karbon dengan berbagai simbol dan makna. Seolah-olah itu adalah portal yang sama yang bahkan digunakan oleh pahlawan itu sendiri sebelumnya. Komponen-komponennya secara bertahap mulai menyala semakin terang dan semakin terang. Menyebarkan percikan petir yang terang di semua sisi. Menjadi semakin banyak, mulai dari bawah hingga ke tengah. Gadis yang menyaksikan fenomena ini tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Jelas sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Air mata mulai terbentuk di sudut matanya. Dan dia bahkan membuka mulutnya sedikit sebelum dia berteriak karena terkejut dan sampai batas tertentu bahkan mengagumi bahwa ini adalah keajaiban ilahi. Pengawalnya, yang sama sekali tidak menduga hal ini, hanya menoleh ke arah datangnya cahaya terang dan kebiruan itu. Sebelum ia membuka mata dan mulutnya karena terkejut, merasakan setetes keringat masih menetes di pipinya. Sementara ia hanya dapat berseru, dengan keras dan penuh tanda tanya. Apa artinya? Yang mulia hanya masih melihat dengan heran ke arah dari mana semua sinar itu berasal. Tapi sekarang tidak hanya ada patung di sana. Lingkaran besar,
terang dan biru yang sama yang menutupi seluruh radius terdekat sekarang bersama naga itu. Di sana berdiri Waters Jr., dirinya sendiri, yang masih mengenakan pakaian renang putih yang sama, masih dengan tali yang sama di tangannya dan hanya menatap ke depan ke arah para elf dengan keterkejutan yang sama seperti yang mereka lihat. Sementara itu, jendela status lain muncul lagi, yang sekarang menginformasikan bahwa jumlah poinnya saat ini adalah 17.995. Tingkat simpati Anna adalah 300, dan tingkat simpati Selena adalah 170. Semua di gereja Santalista yang sama. Mereka semua tersadar setelah bertengkar satu sama lain. Lingkaran besar, terang dan biru yang sama di mana naga hitam itu sendiri berdiri dengan tenang sebelumnya. Menghilang begitu saja, meninggalkannya dalam kebingungan dan kesalahpahaman tentang apa yang sedang terjadi. Di belakangnya, masih belum bergerak, ada patung Dewi yang sangat besar. Sinar matahari sore yang menyinari jendela. Sementara Sunyun sendiri tidak terlihat ceria. Matanya semakin melebar karena terkejut saat dia menatap dirinya sendiri. Sebelum dia memutuskan untuk bertanya, berteriak keras dan bertanya-tanya tempat apa ini dan mengapa dia bisa sampai di sini. Si Pirang hanya terdiam, tetapi si rambut merah muda segera meliriknya begitu mendengar suara itu, dan kemudian membuka matanya karena terkejut, melihat ke arahnya dan sedikit menoleh ke sana. Sementara naga hitam itu langsung memberikan tanda, lalu mengerutkan kening dan menempelkan cakarnya ke dagunya, dengan serius membelai dan melihat ke depan, secara eksklusif ke jendela persegi panjang dan biru yang sama yang muncul di depannya saat dia memanggil sistem dan memintanya dengan cara yang sangat bersahabat untuk menjelaskan kepadanya apa yang terjadi di sini dan bagaimana dia bisa berada di tempat ini. Tetapi para elf melihat perubahan ini di dunia nyata mereka dalam bentuk naga hitam besar, yang sekarang karena suatu alasan berdiri dengan tenang di samping patung dewi mereka. Hampir seketika, wanita berambut merah muda itu langsung berbalik 180 derajat sebelum membuka matanya karena terkejut. Hampir terkejut, sementara dia terus melihat ke arah tamu baru di tempat mereka. Sementara itu, pelayannya hanya bisa menunjuk ke arah Waters Jr. dengan suara yang benar-benar gemetar, membenarkan semua tebakan yang hanya mereka miliki. Dengan lantang berteriak bahwa itu adalah seekor naga. Namun sayangnya, tampaknya, semua ketakutan dan keterkejutan ini membuat peri tersebut secara acak melepaskan jari-jarinya dan mengurangi tekanan pada pinggang yang mulia, yang hanya dia pegang di bahunya sampai saat ini. Tetapi sekarang saatnya telah tiba ketika sang putri akan dapat melarikan diri. Rupanya, setelah kehilangan keseimbangan di bahu orang lain, si Pirang segera terjatuh, tetapi tampaknya, karena ketakutan, ia mulai berteriak keras bahwa ia kesakitan sebelum jatuh dengan titik kelima di ubin gelap, yang menyebabkan suara gemuruh yang khas yang membuat yang lain, yang baru saja terus berdiri dan menatap naga itu seperti berhala, akhirnya memperhatikan yang malang dan dipukuli. Dia benar-benar gemetar dan hampir seketika bergegas ke ratu. Pada saat yang sama jatuh di depannya hampir berlutut. Pengawal itu segera mengangkat alisnya dengan prihatin ke tengah dahinya dan mencondongkan tubuh lebih dekat dengannya, mencoba entah bagaimana membuatnya sadar. Sementara dia berteriak pada dirinya sendiri bahwa pelayan seperti itu layak untuk mati. Sebelum memanggil yang mulia dengan cemas, bertanya-tanya apakah dia baik-baik saja. Yang terakhir akhirnya mulai membuka mata hijaunya setidaknya sedikit. Secara bersamaan mengedipkan mata dan sedikit gemetar, dan menyusut sampai air mata buaya mulai bersinar di sudut-sudutnya. Tetapi kemudian dia membuang pandangannya ke samping dan berpikir bahwa itu benar-benar pembawa pesan. Para dewa, ini adalah naga hitam yang sama, yang muncul secara harfiah di depan mereka dalam waktu sepersekian detik. Sementara itu, dia masih terus mengobrol dengan sistemnya, tidak memperhatikan teriakan atau el secara umum, karena tepat di depan moncongnya, jendela biru sistem masih bersinar terang, yang baru saja memberitahu tuannya bahwa dia sendiri yang memberitahunya. Setelah mendengar panggilan itu layak untuk diterima secara otomatis. Hanya saja Sunyun, tampaknya, tidak senang. Itulah mengapa dia duduk di depannya sambil mengerutkan kening, membuatnya bosan dengan matanya yang gelap, dan menggumamkan sesuatu di bawah nafasnya. Sesuatu seperti fakta bahwa sistem itu benar-benar membawa omong kosong. Tetapi alih-alih menanggapi, sistem hanya dengan tenang berterima kasih kepadanya dari lubuk hatinya atas pujian itu. Itulah sebabnya naga hitam itu meledak begitu saja. Segera dengan histeris meneriakkan siapa yang memujinya di sini sama sekali. Sebelum mulai melambaikan cakarnya dengan jahat. Sementara uap keluar dari telinganya karena kemarahan, dan di pelipisnya sudah ada urat nadi yang membengkak. Sementara emosinya terus berdenyut dengan sebuah kunci. Tetapi akhirnya, setelah jangka waktu tertentu, dia masih berhasil menenangkan diri sepenuhnya. Itulah sebabnya dia segera menoleh ke patung itu. Dan dia bergumam pada dirinya sendiri dengan ketidaksenangan bahwa dia baru saja melewati tahap penting. Dan di sini Anda memiliki tugas lain. Tetapi Peri Pirang, yang ternyata telah pulih sepenuhnya setelah jatuh baru-baru ini, mengangkat tatapan kagumnya ke Waters Jr. Terus memeriksanya sebelum tiba-tiba mengkhianatinya. Bahwa para dewa telah mendengar doanya dan tampaknya mengirimnya ke penjara. Semuanya
Tetapi bagian terakhir dari kalimat itu sudah disajikan lebih banyak lagi. Seperti sebuah pertanyaan, karena dia terus menatapnya dengan percikan kekaguman di matanya. Dia melipat tangannya di dadanya, sedikit mengepalkan tinjunya, atau dengan gerakan berdoa, masih memperhatikan tamu barunya dengan seksama. Itu hanya yang terakhir. Untuk pertama kalinya selama dia berada di kuil ini, akhirnya memperhatikannya. Dan hanya karena dia mendekat dan berbicara dengannya, naga hitam itu menoleh padanya dan membuka matanya lebar-lebar karena terkejut sebelum dia mengangkat cakarnya. Dan bahkan menunjuk dirinya sendiri sedikit. Seharusnya bertanya-tanya apakah dia benar-benar serius. Tetapi tampaknya kontrol tubuh masih belum diberikan kepadanya. Karena Sun Yun sama sekali tidak mengikuti ekornya yang besar, yang berayun dari sisi ke sisi. Dan kemudian berayun sama sekali sehingga pada titik tertentu ia hanya menabrak tepi patung dengan seluruh bangkainya. Itulah sebabnya ia tiba-tiba patah pada titik kontak, mulai jatuh ke bawah. Sementara retakan menyebar ke seluruh tubuh dengan kekuatan dan kekuatan. Ini hanya membuat mata naga semakin terbuka ketika dia menoleh ke arah raungan, yang tidak sengaja dia atur sendiri, sebelum mencoba untuk sedikit melepaskan ekornya. Dan sekarang dua elf yang menonton ini dari samping hanya melihat seluruh kejadian dengan heran. Sementara yang pirang hanya dengan sedih dan bisa berteriak tentang patung itu. Setelah beberapa sepersekian detik yang menyedihkan, mereka berdua memegang pipi mereka, melihat kejadian ini dengan penuh kengerian dan keterkejutan. Di sudut-sudutnya bahkan terlihat air mata, karena itu adalah dewi yang baru saja dia sembah. Di sepanjang jalan, masih dengan keras terus berteriak tentang patung itu. Sementara pengawalnya hanya bisa melakukan itu sambil meneriakinya bahwa dia telah jatuh. Tetapi Waters Jr. dirinya sendiri hanya merasakan ketegangan, yang dia coba sembunyikan di sepanjang jalan. Menekan cakarnya ke dagunya, memikirkan apa yang sebenarnya harus dikatakan saat ini, sebelum akhirnya memutuskan untuk setidaknya berdehem untuk menarik perhatian pada dirinya. Sebelum menambahkan bahwa sebenarnya mereka adalah Tuhan. Tidak jelas apa artinya ini. Mungkin itu berarti kita adalah Tuhan. Tetapi kemudian dia melanjutkan bahwa dia, pada kenyataannya, tidak menyukai patung ini sendiri. Seolah-olah benar-benar membebaskan dirinya dari semua tanggung jawab. Dan setelah itu, dia akhirnya mencondongkan tubuh ke depan, lebih dekat dengan mereka dengan moncongnya. Dan kemudian secara harfiah menunjukkan cakarnya yang tajam ke arah dirinya sendiri. Dengan hati-hati melihat para elf yang berdiri diam di depannya. Dan dia sendiri yang memutuskan untuk bertanya kepada mereka mengapa mereka masih memanggilnya. Keagungannya menekan tangannya ke dadanya, menatapnya dengan sedih dengan mata birunya. Sebelum dengan sedih menjawab bahwa dia adalah perawan suci Santalista dan disinilah, di daratan selatan, dulunya ada negara yang damai. Tetapi hanya tentara bayaran binatang buas yang terkenal kejam yang menyerbu. Mereka menyerang orang-orang yang tidak bersalah, melambaikan pedang dan menunggang kuda dengan kekuatan. Di Maine, sementara orang-orang yang benar-benar ketakutan, bergegas berlari, bahkan tidak dapat menemukan tempat yang layak untuk bersembunyi dari teror semacam itu. Mereka, tentara bayaran, tidak hanya membunuh dan merampok, tetapi juga mendirikan apa yang disebut negara pelayanan. Dan kemudian, untuk beberapa alasan, tiba-tiba kedua elf itu mengambil dan berlutut tepat di depannya, menyipitkan mata dengan menyedihkan, dan hampir menangis dengan suara keras. Sementara perawan suci menoleh ke arahnya lagi, hampir memohon padanya untuk menyelamatkan bangsanya dan kemudian dia akan bersumpah setia kepadanya. Karena peristiwa singkat ini, sebuah jendela ditampilkan, yang menginformasikan bahwa 100 lagi sekarang telah ditambahkan ke poin simpati. Sun Yun terus memberi isyarat dengan cakarnya, sedikit mengerutkan dahi dan memalingkan muka, dengan tenang memberitahukan bahwa mereka memahami permintaannya, dan kemudian memutuskan untuk menambahkan bahwa ia sekarang bersumpah setia, dan mereka akan menghancurkan semua musuh-musuhnya. Peri pirang, yang tampaknya benar-benar putus asa, tiba-tiba memutuskan untuk mencabut belati tajam entah dari mana, sebelum gadis itu membawa bilahnya ke lehernya, sementara air mata mengalir di pipinya, ketika dia memanggil Tuan Besar dan memberitahu, bahwa Celestine memberinya kesetiaan dan jiwa. Mengapa lagi-lagi jendela status biru muncul, yang sekali lagi menginformasikan bahwa tingkat simpatinya telah meningkat 100 poin, dan kemudian satu lagi keluar, di mana sistem sudah memberi selamat kepada pemiliknya, memberitahu dia bahwa tingkat simpati karakter khusus Celestine telah mencapai maksimum 300 poin, dan kemudian, tampaknya, setelah mempertimbangkan bahwa peri itu benar-benar siap untuk mengorbankan dirinya demi bangsanya sendiri, sang pahlawan dengan tajam mengenai ekornya tepat di gagang belati, yang membuatnya segera keluar dari telapak tangan orang lain dan melompat, memaksa gadis itu membeku karena terkejut. Perawan suci segera berteriak keras, jelas tidak mengharapkan tindakan seperti itu dari tuan barunya, sebelum menoleh ke samping dan membuka matanya karena terkejut, melihat bagaimana belati itu berdenting dan berdenting di samping kakinya di lantai. Dan rupanya, tindakan seperti itu di pihaknya
sangat mengganggu wanita malang itu. Dia segera menoleh ke arahnya. Sementara air mata mulai muncul di matanya lagi. Sementara dia menekan tangannya ke dadanya. Mulai bergumam tentang apa yang salah. Tapi dia segera diinterupsi oleh Waters Jr. yang bersandar lebih dekat dengannya dengan moncongnya. Dan kemudian menunjuk dengan cakarnya yang tajam ke arahnya. Sun Yun mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan kesetiaannya setelah kematian. Dia hanya membutuhkannya saat dia masih hidup. Dan jika dia mematuhi perintahnya dan tidak mengkhianatinya, maka dia dengan senang hati akan memastikan keselamatan mereka. Dan kemudian dia tiba-tiba menegakkan tubuh dan meletakkan cakarnya yang besar di sisinya. Hanya menatapnya dengan ketidaksenangan dan mengerutkan alisnya. Sementara dia mulai memikirkan dirinya sendiri bahwa, kata mereka, dari sisinya dia terlihat seperti dia dengan bodohnya akan mempercayai Tuhan. Dan jika tidak ada yang bisa dilakukan, maka dia hanya perlu bunuh diri, mengorbankan dan menawarkan kesetiaan Anda pada saat yang sama. Jadi saya juga mendapatkan pisau yang mengerikan ini di suatu tempat. Gadis itu menatapnya lagi, sedikit membuka mulutnya, sebelum benar-benar setuju dengannya, memanggilnya naga ilahi. Segera, jendela notifikasi muncul lagi, yang menginformasikan bahwa simpati Celestine telah meningkat 100 poin lagi. Kemudian yang berikutnya muncul, di mana sistem memberi selamat kepada pemiliknya, memberitahu dia bahwa tingkat simpati karakter khusus Celestine telah mencapai maksimum 300 poin. Jadi dia mendapat 3000 poin untuk tujuan yang begitu hebat. Dan kemudian jendela lain muncul, di mana sistem memberitahu dia bahwa singkatnya, dia pasti harus mengajari dia cara meningkatkan simpati wanita sampai akhir. Dan tentu saja, pencapaian seperti itu hampir menjadi kebanggaan bagi naga hitam itu sendiri. Tapi kemudian wajahnya langsung berbinar dengan senyum yang lebih cerah ketika dia membuka matanya lebar-lebar dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dan ini adalah sesuatu yang tampaknya sangat penting karena dia langsung memanggil sistem lagi dan tertarik, dan itu adalah kemampuan yang mereka sepakati. Orang bodoh ini ada NPC khusus, tetapi segera sistem meresponsnya dengan memanggil tuannya dan menasihatinya untuk tidak mengkhawatirkannya sama sekali. Sebelum menambahkan bahwa ketika dia memenuhi semua permintaannya, dia akan menerima kemampuan khusus. Informasi ini, tentu saja, membuatnya bereaksi sangat negatif karena dia segera mengepalkan tinjunya dengan marah dan mengerutkan kening. Tetapi dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga dia mulai mendidih lagi saat dia mengepalkan tinjunya ke dalam kehampaan dan berpikir bahwa sistem itu sebenarnya semakin licik, mengerti bagaimana membujuknya untuk membunuh. Oleh karena itu dia segera berbalik kembali ke jendela biru ini dengan moncongnya dan semakin mengerutkan kening mencoba menggambarkan senyum di wajahnya dan mengancam temannya dan mengangkat cakarnya sambil berteriak bahwa dia tidak mengatakan itu sama sekali sebelumnya. Tapi kemudian segera seluruh dunia sistem ini menghilang saat langit dengan tajam memanggil naga ilahi dan dengan manis bertanya apakah dia mengatakan sesuatu yang salah, yang membuat Waters Jr. bahkan bingung sejenak menatapnya dengan mata terbuka lebar karena terkejut dan mengangkat cakarnya sedikit. Sebelum dia berbalik dan mulai berjalan menuju pintu keluar kuil, sementara naga hitam itu sendiri hanya lelah menekan bagian moncongnya dan hanya menatap dengan bodoh ke depan. Masih terus berusaha lebih keras dari seluruh situasi ini dan menenangkan dirinya sendiri di dalam kepalanya. Mengatakan bahwa dia baru saja mencetak gol. Siapa yang pernah menelepon semakin cepat dia menyelesaikannya semakin tenang, jadi sekarang dia hanya perlu pergi dan menghancurkan tentara bayaran, bahkan mungkin punya waktu untuk bermain tarik tambang dengan Ana. Dan kemudian dia akhirnya memutuskan untuk keluar dari kuil sialan ini. Tubuhnya yang besar hampir tersangkut di lorong yang sudah sangat besar. Tetapi ornamen bangunan itu mulai bubar dengan retakan dan perlahan-lahan runtuh, dan sementara dia terus berjalan, segera perawan suci menghampirinya dari samping dan kemudian dengan gugup mendekatkan telapak tangannya ke wajahnya untuk memanggil naga ilahi dan memberitahunya bahwa Gus Jet memimpin tentara bayaran tentara peringkat keempat. Dia sangat kejam dan memiliki lebih dari 3.000 orang di bawah komandonya. Jadi dia sudah memintanya secara harfiah, memintanya untuk lebih berhati-hati. Sementara itu, jendela status lain muncul lagi, yang sekarang menginformasikan bahwa jumlah poinnya saat ini adalah 17.995 dan tingkat simpatinya adalah 300, dan tingkat simpati Selena adalah 170. Masih menjadi misteri mengapa poinnya tidak ditambahkan dan tanda baru pada tingkat simpati surgawi tidak muncul. Setelah beberapa waktu, naga hitam itu menoleh ke arahnya lagi dengan sedikit canggung menggaruk-garuk dirinya sendiri dengan cakar di moncongnya. Sebelum berbalik kembali kepadanya memintanya untuk lebih baik memberitahu lebih dulu tentang seberapa jauh dari ibu kota kerajaannya para tentara bayaran itu. Kekuatan apa yang mereka miliki? Apa yang dia miliki?
Berapa banyak tentara yang tersisa sama sekali hari Minggu dan sudah tertarik dengan semua ini yang ada di kastilnya yang dipegangnya. Rupanya, pakaian renangnya baru-baru ini dicakarnya. Gadis yang berdiri tepat di depannya mengangkat kepalanya, menekan tangannya ke dadanya dan sedikit tersipu memanggil naga ilahi dan memberitahunya bahwa ada lebih dari 3.000 orang di bawah komando Gus. Kekuatannya beragam mulai dari goblin dengan level terendah hingga ogre dengan level tertinggi. Tapi kemudian dia entah bagaimana menambahkan dengan lebih sedih, bahwa sekarang mereka seharusnya sudah merebut benteng suci Batu Jatuh. Ini adalah perjalanan 1 hari ke Kapitol. Dan kemudian Celestine mulai mengatakan bahwa di sini berada di bawah perintahnya. Dan dia berhenti sejenak, berbalik sedikit ke samping, tapi kemudian dia dengan canggung menoleh ke arahnya lagi dan mulai mengacungkan jari-jarinya yang semakin memerah karena malu. Dan malu sudah menambahkan lebih banyak lagi secara diam-diam bahwa sekarang dia tidak lagi memiliki pasukan yang bisa digunakan. Waters Jr. Matanya hampir keluar dari kepalanya karena pernyataan seperti itu. Dia membukanya dengan terkejut, serta mulutnya sebelum dengan keras mengulangi setelahnya dengan berteriak bahwa tidak ada lengan sementara pikiran muncul di kepalanya. Bahwa tidak mengherankan jika gadis itu berdoa kepada para dewa dalam situasi seperti itu hanya tinggal meminta perlindungan kepada para dewa. Kemudian tampaknya semua ketegangan atau kegembiraan baru-baru ini hilang begitu saja saat naga hitam segera menutup matanya dan diam-diam menghembuskan napas sementara dia sendiri mengatakan bahwa untungnya dia tidak punya waktu untuk khawatir karena orang-orang seperti itu sama sekali tidak seperti pemain baru. Mereka jauh lebih kuat daripada tentara biasa. Celestine terus menatapnya dengan heran, bahkan tidak tahu harus berkata apa untuk hal seperti itu. Sementara itu, Sunny dan dirinya sendiri segera kembali normal di sepanjang jalan. Dengan gugup menelan ludah sambil sedikit mengerutkan hidungnya. Menambahkan dengan lantang bahwa selain itu, mereka memiliki tentara yang ganas dari 4 tahap. Dan kemudian dia menyadari bahwa tinggal mengembangkan rencana yang baik. Dan itulah sebabnya dia segera masuk ke pose yang khas, menekan cakarnya ke dagu lagi. Sementara itu, di benteng suci Vela, situasinya terlihat sama menyedihkannya dengan yang terlihat di luar sana. Tembok megah yang pernah melindungi penghuninya dari musuh kini telah hancur oleh waktu dan melupakan nasib saya. Dan kemudian tiba-tiba, semacam pintu berlumut diketuk oleh kaki ungu seseorang dan hampir seperti cakar dengan cakar besar. Seorang orc dengan warna yang sama masuk ke dalam setelahnya dan wajahnya Aceh sangat puas. Dia menyeringai lebar sambil menekan telapak tangannya ke dagunya. Dan kemudian mulai mengatakan bahwa perlu dikatakan bahwa wanita dari segala usia sangat penting sehingga tidak sia-sia jika ini umumnya adalah negara tepi laut. Dia sendiri segera keluar meninggalkan seorang gadis pirang yang tubuhnya tergeletak tak bernyawa di lantai. Semuanya robek dengan banyak goresan dan lecet. Darah kering sudah mengalir dari mulutnya dan air mata membeku mengalir dari matanya. Dan kemudian, dalam kegelapan ruangan, siluet gelap tiba-tiba muncul, yang secara harfiah berjalan dengan kecepatan cahaya ke arah mayat gadis itu. Dan begitu ia berhenti di dekatnya dengan cahaya dari pintu yang terbuka, Anda dapat melihat bahwa ini adalah pria biasa yang sama persis yang hanya mengenakan semacam baju besi, dan membawa senjata sampai ia sendiri terus melihat korban malang itu entah bagaimana, dengan sedih dan tanpa suara. Dan ini membuat pria itu sangat marah sehingga dia berteriak dengan keras bahwa mereka semua adalah makhluk sebelum memukul tinjunya tepat di dinding dengan semua obat bius sementara dari kekuatan seperti itu. Batu itu segera mulai tumbuh retak, tapi ternyata setelah itu bukan hanya NPC. Itu adalah pemain dan ini bisa dikatakan karena dia mengerutkan kening dan menyeringai giginya. Melihat ke jendela biru yang terbuka tepat di depan wajahnya sebelum dia memberitahu bahwa pemimpin monster level 28 adalah yang terakhir. Tetapi juga ternyata dia berkomunikasi dengan teman dan kenalannya yang terlihat di semacam tautan video di sisi lain layar. Orang dengan pedang besar di ujungnya segera mengerutkan alisnya dan memberitahu bahwa mereka telah menerima semuanya. Sebelum memanggil Aslin dan memintanya untuk tetap menyamar karena mereka telah meningkatkan kecepatan mereka. Dan dalam waktu maksimal 3 hari, mereka akhirnya akan membunuh semua pengguna bioma ini. Namun, pria itu segera meledak dari pesan teman-temannya sambil mengerutkan kening lebih keras dan hampir histeris berteriak apakah dia mengerti dengan benar apa yang sebenarnya terjadi 3 hari kemudian. Dan kemudian menurunkan pandangannya ke bawah. Matanya menjadi gelap, tangannya bergetar dan giginya bergemeretak satu sama lain saat dia terus mengatakan bahwa sudah 5 hari sejak dia menyusup ke dalam pasukan bayaran dan kemudian dia memutuskan untuk bertanya apakah setidaknya lawan bicaranya tahu tentang apa yang harus dia lalui. Selama 5 hari ini, Allison melihat lagi ke jendela status biru, di mana teman-temannya jelas mulai tegang karena ledakan emosi sementara dia terus membuktikan kepada mereka dengan marah dan kasar dan histeris meminta mereka bahwa dia akan tinggal di sini selama 3 hari lagi. Kita akan menyaksikan semua manusia
neraka berjalan bebas. Dan kemudian dia juga berteriak lagi bahwa mereka dapat terlahir kembali dengan kasar melambaikan tangan. Jelas bermaksud untuk memberikan pukulan yang bagus kepada seseorang. Dia mengepalkan tinjunya dan menyipitkan mata sampai tetesan air mata mulai terbentuk di ujung matanya. Dan pemain itu sendiri hanya membuka mulutnya sambil terus mengatakan bahwa meskipun mereka terlahir kembali, tentu saja, berapa kali itu sangat berharga. Tetapi apakah mereka memiliki hati sama sekali? Tapi kemudian seorang pria lain akhirnya memasuki percakapan. Mengangkat tangannya dengan tatapan gelap dan memanggil Aslin memintanya untuk tenang dan bersabar sedikit lebih lama. Sang pahlawan yang mengerutkan kening lagi mengepalkan tinjunya lebih keras. Terus berbicara dan berkomunikasi tepat di depan mayat gadis itu sebelum dia memutuskan untuk berteriak keras dan bertanya mengapa dia bisa tenang. Tapi kemudian tampaknya percakapan berhenti. Atau kemarahannya baru-baru ini tidak sedikit karena pria itu memiliki kesempatan di mana kemudian menemukan selimut terdekat. Dan menariknya tepat di atas mayat gadis pirang itu sementara dia sendiri lagi-lagi menyipitkan mata dan mengatupkan giginya untuk meminta maaf padanya dan memberikan semacam janji bahwa dia pasti akan mengadili gadis itu. Tetapi jendela biru segera mulai menjawab seseorang memanggilnya sebelumnya dan memberi tahu dia bahwa mereka bukan milik mereka di sini dan oleh karena itu biarkan dia melupakannya. Tujuan terakhir mereka adalah merebut wilayah ini, memenangkan permainan dan melindungi rumah mereka sendiri. Tetapi lawan bicaranya tidak punya waktu untuk menyelesaikannya karena Aslin segera melihat dengan jijik ke arah mereka dan meminta mereka untuk mematikan saluran grup sepenuhnya, yang membuat jendela segera mulai menutup dan menyempit. Memaksa lawan bicara hanya mengulangi bagian terakhir dari kalimat tentang misi utama mereka. Pemuda itu berdiri di tanah. Tatapannya tertuju pada perkemahan monster yang hidup di depannya, yang sekarang tidak tampak seperti itu sama sekali. Dia menggenggam gagang pedangnya dengan erat sebelum melemparkan pandangan lain ke arah seluruh tempat. Sementara pupil matanya segera menyempit di bawah dosis aliran adrenalin lainnya. Dan kemudian dia segera bergegas maju, membawa ujung pedangnya langsung ke langit. Sementara tubuhnya mulai membingkai aura cerah dan merah. Dan dia sendiri semakin mengerutkan alisnya dan membuka mulutnya lebar-lebar. Langsung bergegas ke depan. Secara harfiah seperti anak panah yang meneriakkan agar makhluk-makhluk ini mati. Dan segera terlihat jelas kemana tepatnya dan kepada siapa dia akan berlari. Karena tepat di depannya duduk Or Ungu yang sama, yaitu pemimpin para monster, yang dengan tenang meminum sesuatu dari cangkir kayunya. Dan segera dalam sekejap, Or Ungu itu mulai tertawa keras sementara dia menengadahkan kepalanya sedikit ke belakang dan berteriak bahwa dia bahkan tidak menyangka seorang pedagang akan tiba-tiba muncul di antara tentara bayaran. Dan bahkan begitu bodohnya sampai masuk ke dalam jaringan mereka sendiri. Dan pada kenyataannya, ini jelas dimaksudkan untuk menyinggung pria itu. Tetapi sebaliknya, Alsini hanya mengerutkan kening lebih keras dan mengatupkan giginya. Terus mengebor musuh dengan tatapannya sebelum sekali lagi dengan lantang berteriak bahwa dia harus mati sesegera mungkin dan kemudian sesegera mungkin terus bergegas ke depan seolah-olah dari suatu tempat lain. Sebuah suara keras terdengar dari sisi pagar yang segera menarik perhatiannya, yang membuat pria itu terdiam sejenak dan menoleh ke arahnya dengan masih mengerutkan kening. Sebelum tiba-tiba bertanya-tanya dengan lantang suara apa itu. Tetapi tidak hanya pahlawan itu sendiri yang bereaksi terhadapnya, tetapi juga pemimpin monster, yang akhirnya bersandar keluar dari tendanya dan juga dengan kasar meneriakkan suara seperti apa itu. Sementara itu, jendela status lain muncul lagi, yang sekarang menginformasikan bahwa jumlah poinnya saat ini adalah 17.995, dan tingkat simpatinya adalah 300, dan tingkat simpati Selena adalah 170. Dia tetap menjadi misteri mengapa poinnya tidak ditambahkan dan tanda baru pada tingkat simpati Selena tidak muncul. Sementara itu, di suatu tempat di sampingnya ada Gus level 35 yang sama, yang merupakan ksatria keberanian hitam. Dia mengerutkan alisnya dan mengerutkan bibirnya sementara naga hitam menganalisanya yang dapat diketahui dari bayangan besar yang menggantung di atas pria itu dan menutupinya dari matahari. Dan saat itulah cerah dan benar-benar mulai marah. Seluruh udara mulai dipenuhi dengan energi kemarahan. Matanya yang biasanya berbinar-binar dan penuh kilau, sekarang berubah menjadi merah terang yang mematikan. Dia berbicara kepada orang ini dengan mengatakan bahwa tembok benteng ini dipilih oleh mereka sebagai wilayah mereka sendiri. Dan kehadirannya di sini sangat mengganggu mereka. Jadi hari ini, mereka hanya akan memberikan peringatan kepada mereka. Jika lain kali mereka tiba, dan mereka akan berada di sini mereka menjamin bahwa mereka akan mengubahnya menjadi abu. Setidaknya itulah yang dijanjikan Waters Jr. sendiri kepada Gus, yang sekarang terlihat sama sekali tidak ramah. Karena dia membuka mulutnya lebar-lebar dan terus berkobar-kobar dengan api sambil mengerutkan alis dan mengerutkan hidungnya sementara pupil matanya yang tajam hanya terfokus pada orang yang ada di depannya. Tapi Gus hanya tersenyum lebar padanya dan meletakkan telapak tangannya di dadanya seolah-olah berbicara dari lubuk hatinya yang paling dalam.
sebelum menoleh ke arah naga besar itu dan berkata bahwa menurutnya ada kesalahpahaman di antara mereka. Benteng ini adalah barang yang bukan milik mereka. Mereka baru saja menyerang kerajaan ini sebelum dia berjalan menjauh darinya dan segera menekan seorang gadis ke dadanya. Dan di tangannya, dia memegang semacam bungkusan dengan isi yang sangat menarik yang dapat diidentifikasi sebagai beberapa mineral atau bahkan kristal yang lebih baik. Sementara Gus sendiri masih tersenyum cerah. Tidak mengungkapkan sama sekali tidak ada permusuhan terhadap cerah dengan mengatakan bahwa dia paling suka berteman dengan makhluk yang kuat. Dan selain itu, dia sendiri bukanlah salah satu dari mereka yang suka menyombongkan diri. Pada akhirnya, dia mungkin melihat sesuatu di tangannya seolah-olah pria itu secara khusus berfokus pada hal ini. Dan kemudian menambahkan bahwa singkatnya dan sederhananya, mereka ingin membuat aliansi dengannya. Dan kemudian dia mengangkat jari telunjuknya dengan penting. Seolah-olah dengan santai menambahkan bahwa setelah penangkapan Santalista mereka akan membagikan kekayaannya dan wanita yang dia naga hitam akan mendapatkan sebanyak 9 bagian. Yang sudah banyak dan satu saja sudah cukup untuk mereka. Maka inilah yang membuat Waters Jr. benar-benar memikirkannya dan menenangkan amarahnya yang dia tunjukkan pada awalnya. Sang pahlawan menundukkan kepalanya, tetapi pada saat yang sama terus mengerutkan kening, menyilangkan cakarnya yang besar di dadanya dan mengalihkan pandangannya seolah benar-benar memikirkan lamarannya. Bukan di situ tempatnya, seperti yang mereka katakan. Matanya segera dipenuhi dengan api yang ganas yang bersinar dengan kerudung merah terang yang mencerminkan kemarahan batin. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, secara harfiah menggeram, memanggil orang yang serakah itu dan bertanya. Jadi ternyata mereka masih ingin mengambil satu bagian, tetapi semua 20 bagian adalah milik mereka. Ketika mereka kembali, mereka harus melihat bahwa semua harta dan wanita yang tersisa di kerajaan. Jika tidak mereka akan membakarnya menjadi abu. Makhluk besar itu memiringkan kepalanya dan membuka mulutnya dan suara menderu mulai terdengar dari kedalaman tenggorokannya dari jurang pembakaran di nafas naga. Api yang terang semakin kuat, berkobar dengan nyala api berwarna merah dan oranye terang. Saat naga melepaskan semburan api yang berapi-api dari mulutnya yang membakar dan melahap semua yang dilewatinya. Sementara itu, sesuatu terjadi di benteng suci Farah abad ini yang berdiri tepat di atas menara tiba-tiba membuka mulutnya karena terkejut bahkan hampir tersedak. Ketika dia memutuskan untuk bertanya pada dirinya sendiri apa yang ada di sana sementara siluet naga hitam yang sudah tidak asing lagi terus terbang ke depan tepat ke arah mereka secara alami. Segera, siluet menjadi semakin dekat dan kemampuan untuk melihat makhluk seperti apa yang sedang menuju ke arah mereka muncul. Dan inilah Sony, yang terus melihat ke depan dan dengan percaya diri terbang ke tujuan yang ditetapkan. Abad yang bertugas menyipitkan matanya dan segera mengerutkan kening merasakan keringat menetes di pipinya. Pria itu segera menyadari dengan keras dan dengan suara yang sedikit bergetar bahwa itu adalah seekor naga. Sebelum segera berbalik dan berteriak ke arah saudara-saudaranya bahwa mereka sedang diserang musuh dan menyarankan semua orang untuk melarikan diri. Juga terus berteriak bahwa ini adalah peringatan bagi semua orang sehingga mereka harus segera memberitahu Kapten Gus. Orang-orang sontak menjadi waspada sambil memegang senjata mereka berupa tombak dan perisai dengan lebih erat sementara salah satu dari mereka yang mungkin adalah komandan detasemen tersebut berteriak agar mereka segera mencari tempat perlindungan. Dan kemudian menambahkan bahwa nafas yang berapi-api tidak boleh diabaikan. Dan tentu saja mereka semua bergegas pergi begitu ada kesempatan dan Waters Jr. dirinya sendiri yang terbang di atas benteng ini hanya menyeringai hampir sampai ke telinganya sambil berteriak dengan keras. Dia berhenti dan melayang di udara sambil sedikit mengerutkan kening dan mengangkat tangannya ke dagu. Memikirkan sesuatu di sepanjang jalan. Masih sesekali mengepakkan sayapnya. Sementara dia mulai berpikir keras dalam hati bahwa pantas untuk mengatakan bahwa Kapten Tentara Bayaran Black Beast benar-benar pintar. Camp mereka sangat tersebar bahkan ada saluran yang dibangun dengan baik.